dalam keadaan mata tertutup itu, dengan suara serak Kak Cinta berkata, gadis ini akan saya jadikan istri. Saya bawa ke alam saya. Jangan coba-coba menghalangi saya atau gadis ini akan mati. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan menceritakan kisah horor Wawa yang udah masuk ke part 71 ini, Wak. Udah nyampe part 71 aja nggak keras ya kalian kan. Aku ngucapin banyak terima kasih kali buat kalian yang udah setia menonton dan juga sudah mengirimkan asupan cerita horor kepada kami semua. Dan buat kalian yang juga nggak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung cus aja pergi ke playlist Wak, cari kisah horor Wawa, ada tuh part 1 sampai part sekarang ya. Dan di malam hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang bikin aku nggak bisa berhenti merinding dari awal sampai akhir cerita, Wak. Yaitu kisah tentang satu keluarga yang mendapatkan santet dari seseorang yang sakit hati sama mereka. Teror demi teror yang makin hari makin mencekam sampai-sampai si anak pertama di keluarga ini hampir mau membatalkan pernikahannya sendiri gara-gara kerasukan jin yang disantetnya. Penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim dari Wawa aku yang bernama Diandra. Halo Diandra. Jadi Wak, kisah yang dialami oleh Diandra dan keluarganya ini terjadi pada tahun 2010 lalu, Wak. Yang mana pada saat itu mereka menerima teror mistis ini karena ada yang mengirim santet ke salah satu keluarga mereka. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih tentang ceritanya, aku mau jelasin dulu sedikit latar belakang tentang keluarga Diandra ini, Wak ya. Jadi Wak, Diandra ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, anak pertama bernama Kak Cinta, anak kedua namanya Kak Gilang, anak ketiga Kak Andra, dan yang terakhir ini barulah Diandra. Cewek, cowok, cewek. Ya. Nah, tahun 2010 waktu kejadian ini menimpa keluarga mereka, Diandra waktu itu masih SMP. Kalau Kak Cinta, anak pertama nih, udah lulus kuliah. Dan keluarganya Diandra ini bisa dibilang termasuk keluarga yang berada, Wak. Papanya mereka ini adalah seorang pemilik salah satu biro travel terkenal di kota tempat mereka tinggal, dan sementara ibunya atau mamanya ini punya kayak usaha butik gitu. Dan pada saat itu bisnis orang tuanya Diandra ini lagi naik-naiknya kali, Wak. Jadi sebenarnya memang nggak aneh kalau banyak sekali yang merasa tersaingi dan pengen ngejatuhin bisnis keluarganya mereka ini, kata Diandra. Diandra cerita, Wak, kalau keluarganya ini sering kali kayak dibikin gitu loh sama orang-orang. Ada yang pernah ngasih tanah kuburan, mendemin tali pocong di kantor bapaknya. Bahkan ada juga yang nekat kirim ke rumah mereka, Wak. Tapi untungnya karena mereka ini adalah keluarga yang taat dan sangat rajin beribadah, jadi semua kiriman itu kayak nggak mempan gitu ke mereka. Ketangkis semuanya gitu loh, Wak. Kecuali yang satu ini nih yang mau ku ceritain ini. Dari semua teror-teror yang mengincar keluarganya Diandra, ada satu yang akhirnya kena lah ke Kak Cinta, anak pertama dari keluarga nih, kakak pertamanya si Diandra. Nah, inilah yang mau aku ceritain malam ini ke kalian ya. Jadi waktu itu tahun 2010, Wak, Kak Cinta ini kan udah lulus kuliah dan ini sudah bekerja, Wak. Nah, pada saat itu